Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasanya, kami akan membahas isu-isu yang masih hangat di telinga kita, tentunya yang jadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini, kami akan membahas terkait beberapa waktu lalu yang sempat menjadi perbincangan publik dengan adanya kasus 18 warga negara Indonesia yang meninggal dunia di depo tahanan imigrasi Tawau, Sabah, Malaysia, yang dilaporkan oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat atau KBMB. Laporan KBMB menyebutkan bahwa para WNI itu meninggal dunia antara lain karena diduga mengalami penganiayaan. Sejumlah deportan WNI juga diduga menerima bentuk hukuman yang tidak manusiawi serta penyiksaan. Anggota tim pencari fakta KBMB, Abu Mufakir, menyebutkan para tahanan yang disiksa selain rasa takut juga tak memiliki peluang untuk melapor karena keterbatasan akses. Misalnya, mahalnya biaya telepon dan tak ada orang yang datang untuk menerima informasi. Mantan Ketua Suhakam sekaligus mantan Ketua Komnas HAM Malaysia, Gerald Joseph, mengatakan para deportan kerap mendapatkan hukuman cambuk rotan. Dirinya mengungkap bahwa pemerintah Malaysia beranggapan hukuman cambuk rotan akan mengurangi jumlah orang yang masuk ke Malaysia atau bekerja ke Malaysia tanpa dokumen resmi. Hal lain yang dilaporkan yakni kondisi depot yang penuh sesak, kotor, dan kurang sinar matahari. Kemudian kualitas makanan dan air yang tak layak dikonsumsi menjadi alasan mengapa para deportan seringkali mengalami sakit. Kemenlu pun segera menghubungi KBMB untuk memperoleh data rinci WNI atau pekerja migran Indonesia yang dinyatakan meninggal di rumah tahanan imigrasi di Sabah, serta data para deportan yang mengalami penganiayaan selama berada di depot tahanan imigrasi atau DTI di Sabah. Para WNI ini merupakan para buruh migran di Malaysia. Mereka merupakan beberapa dari 72.624 buruh migran yang tersebar di berbagai negara. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI pada 2021. Terlepas dari kasus tersebut yang hingga kini masih diselidiki kebenarannya, persoalan buruh migran dan perdagangan orang memang masih menjadi persoalan pelik yang menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani pemerintah. Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang masih terbelenggu dengan masalah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Meski berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan pemerintah daerah atau Pemda, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota, namun kematian buruh migran terus meningkat. Laurentina yang bertugas sebagai pelayan kargo jenazah mengungkapkan catatan sejak ia bertugas dari 2017 lalu. Pada 2017 terdapat 64 kasus kematian yang dipulangkan ke NTT. Lalu pada tahun 2020 karena pandemi banyak jenazah yang tak dapat dipulangkan. Hanya terdapat 75 jenazah yang berhasil dipulangkan. Hingga pada 2021 terdapat 136 jenazah yang dipulangkan. Sehingga sejak Januari hingga Juni 2022 sudah terdapat 40 jenazah yang dipulangkan ke tanah air. Kepulangan jenazah PMI non-prosedural ini menambah panjang daftar PNI yang meninggal di luar negeri. Rata-rata jenazah pekerja migran non-prosedural yang dipulangkan akibat dari migration culture yang sudah berlangsung lama. Culture inilah yang membuat para pekerja migran enggan bekerja di luar negeri secara prosedural. Tak menampik jika sejumlah pekerja migran yang meninggal di luar negeri merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dan TPPO ini merupakan masalah bersama, bukan hanya menjadi masalah pemerintah. Untuk itu penyelesaiannya pun harus dilakukan bersama dengan melibatkan semua stakeholder guna mengungkap jaringan TPPO. Penyelesaian TPPO tidak bisa dilakukan secara parsial, namun secara bersama-sama, termasuk dalam membangun kesadaran masyarakat menggunakan jalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri. Mengingat menjadi pekerja migran dan bekerja di luar negeri adalah bertujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Akan tetapi, yang menjadi konflik adalah jika proses untuk bekerja di luar negeri sebagai PMI dilakukan dengan cara non-prosedural alias melawan hukum. Untuk itulah, peninjauan terhadap dampak kebijakan terhadap sikap masyarakat
atas praktik perdagangan orang menjadi penting untuk dibahas. Mengingat pengetahuan masyarakat yang masih terbatas terkait perdagangan orang, di mana salah satunya penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan orang adalah masih lemahnya sosialisasi. Sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran dan sikap kritis dalam merespon praktik perdagangan orang. Terlebih, faktor utama dari adanya TPPO yakni adalah akibat tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan terbatasnya lapangan kerja. Selain itu, rendahnya pendidikan yang mengakibatkan masyarakat mudah terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang, baik dalam kapasitas sebagai pelaku maupun sebagai korban. Sejatinya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan juga anggota keluarganya. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar ke luar negeri sudah selayaknya meratifikasi konvensi ini. Meskipun negara-negara tujuan penempatan kerja migran Indonesia belum ada yang meratifikasi, seperti Malaysia dan juga Arab Saudi. Ratifikasi konvensi ini sangat penting karena dapat menunjukkan pada dunia internasional tentang komitmen suatu negara dalam melakukan perlindungan bagi pekerjanya yang sedang bekerja di luar negeri. Dengan kata lain, konvensi sendiri telah memberikan jaminan bagi negara untuk menetapkan suatu kebijakan penerimaan pekerja migran dan juga anggota keluarganya yang tentu dipandang sesuai dan sejalan dengan hukum nasional. Konvensi ini tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara penerimaan buruh migran untuk tetap memberikan jaminan lapangan pekerjaan terhadap warga negaranya dengan memberikan keleluasaan pembatasan akses kategori pekerjaan. Hal ini tertuang dalam pasal 52 kemerdekaan warga negara Indonesia yang keluar negeri dengan tujuan mencari pekerjaan sejatinya dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 dan perubahannya yang tersurat. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 38 Ayat 2 menyatakan bahwa warga negara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Namun, hal tersebut akan menjadi problematik jika proses untuk bekerja di luar negeri sebagai PMI dilakukan dengan cara non-prosedural alias melawan hukum. Untuk itulah, diperlukan kesadaran kritis dan sikap masyarakat terhadap perdagangan orang sesuai dengan konteks situasi dan wilayah masing-masing. Mengingat pengetahuan masyarakat yang masih terbatas terkait tindak pidana perdagangan orang, untuk itulah salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan upaya pencegahan TPPO melalui pendekatan berbasis masyarakat atau community-based approach. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai salah satu upaya yang dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah TPPO. Masyarakat harus turut serta dalam pencegahan TPPO selain karena menjadi tanggung jawab kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan dalam UU TPPO, keterlibatan masyarakat juga turut memenuhi hak dan juga demokrasi. Sebab masyarakat adalah pilar terdepan yang langsung berhadapan dengan kebijakan kriminal atau criminal policy terkait pencegahan TPPO. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan seperti misalnya memberikan visualisasi video tentang kondisi kerja yang sebenarnya kepada calon pekerja migran, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mendapatkan informasi dari penyedia layanan resmi dan juga bukan dari para calo. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.